tahu dia selama ini dibully karena dia selalu sorry to say emang bodo amat. Dia bilang aku selama ini aku digituin tapi kayak ya udahlah mama, emang they're being mean but I don't care. Hasil dari cek darah itu dinyatakan Empo tuh kekurangan kalium, terus lambungnya ada iritasi apa gitu di saluran lambung. Sega Rose. Di hari Sabtu cerah ceria ini saya pakai baju merah, Daniel pakai baju hijau. Tinggal pohonnya yang kurang ya. Kita siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Baik. Ada beberapa bintang tamu yang seru-seru banget ya, akan kita ajak berbincang berbagi cerita. Tapi seperti biasanya, yuk mojok dulu kita bahas apa sih yang lagi rame di dunia itulah bukannya ya, ramai menuai komentar pro dan kontra. Baik itu berita-berita yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih berlanjut dari keributan, aku nggak tahu ini keributan atau curahan hati ya, yang datang dari grup band Geisha gitu. Kalau kemarin kan sempat tuh kita posting ya, Robby Geisha posting tentang masalah karena lagu-lagu Geisha kan semua yang dia ciptain. Terus dia kayaknya mungkin agak sedikit protes gitu ke Momo kenapa dia masih menyanyikan lagu-lagu ciptaannya itu tapi nggak sama Geisha-nya gitu. Nah ini memicu polemik sebetulnya. Statusnya Momo di Geisha tuh gimana sih? Karena Geisha ngerasa kayak dikeluarin sepihak gitu ya. Sementara Robby-nya menganggap ya adanya Regina itu ya karena si Momo kan lagi vakum gitu ya. Kali kalau mau nyanyi lagu-lagu Geisha ya ayo barengan lah di grup yang Geisha juga gitu. Nah tapi kayaknya Momonya juga balasnya juga di sosial media loh. Kenapa? Emang nggak punya WhatsApp apa ya? Tapi ini ada sambungannya dari postingannya Robby hari ini ya. Dia posting, dia mengucapkan terima kasih ya. Nih, mengapresiasi. Dia bilang dia memberikan apresiasi kepada banyak pihak nih dari Robby. Robby ini menciptakan lagu-lagunya Geisha gitu kan, yang dinyanyiin Momo. Gimana lagunya tadi? Oh kemarin ada penyanyinya di sini, hari ini nggak ada. Mengapresiasi Geisha yang tetap dengan tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap bagian dari keluarga Geisha dan tetap memberikan sekian persen atas hak founder dari setiap off-air yang berlangsung. Oh ini kembali lagi kepada hak royalti ya. Jadi kan Momo kan sempat bilang ngerasa bahwa ya dia kan mendirikan dari bawah gitu. Kok tiba-tiba kayak dia ngerasa tidak dianggap dengan adanya vokalis baru gitu kan kalau nggak salah. Tapi ternyata kalau dari Robby tetap ada hak foundernya itu dari setiap performance itu tetap. Jadi dianggap masih tetap keluarga. Mengapresiasi vokalis yang merasa dikeluarkan sepihak tanpa dasar pembuktian yang valid. Namun masih menggunakan nama Geisha menjadi nama panggungnya gitu kan. Terus mengapresiasi semua tim atas investasi waktu, pikiran dan keyakinan atas nama masa depan Geisha yang sekarang. Namun tetap memilih diam atas isu yang jelas-jelas merugikan pihak Geisha secara brand atau imaterial dan material. Yang berikutnya, mengapresiasi pula atas mereka yang di waktu bersamaan memberikan izin bahkan mendampingi atas penggunaan semua lagu-lagu tersebut secara off-air tanpa memberikan kepastian hak yang seharusnya dimiliki seorang komposer sang pemilik eksklusif. Oh! Ini pasti gara-gara royalti lagi ya. Apa sih namanya royalti, performing royalti gitu ya. Jadi kan setiap panggung-panggung nyanyi tuh, itu ada hak royalti buat pencipta lagunya. Nah mungkin itu yang belum jelas ya. Harusnya kan diambil oleh lembaga kolektif gitu kan. Tapi mungkin belum masuk kali. Gitu ya, salah satunya. Kenapa dianggap dirugikan Geisha-nya? Mungkin karena banyak fans yang ngerasa ya kok Momo dikeluarin sepihak gitu. Padahal mungkin mereka sendiri ngerasa ya Momo tetap Geisha kok gitu. Komentar netizen coba kita baca berikut ini. Pait memang mengakui fakta bahwa lagu-lagu Geisha sangat melekat dengan karakter Momo. Bukan vokalis sekarang, tidak bagus tapi orang lebih familiar Geisha ya.
Momo katanya gitu. Kalau saya suka dua-duanya itu jawabannya Robi. Iya bagus ya kan, masalah selera kan kita nggak bisa atur ya. Kenapa nggak ketemu aja duduk bareng-bareng untuk menyelesaikannya? Terus katanya Robi, nah ini juga pertanyaan aku ya kan. Seruan manggung bareng semuanya nggak sekedar duduk bareng. Seruan manggung bareng semuanya nggak sekedar, oh seruan manggung bareng gitu ya kan. Ngobrolnya di panggung lah, kita sediakan panggung kita aja gitu. Yang berikutnya ada lagi. Mungkin ya karena merasa disisihkan, mungkin ya kakak, jadi bikin statement merasa dikeluarkan. Ini Momo maksudnya. Di satu sisi Geisha harus cari rezeki, harus jalan. Kalau nunggu Momo yang waktu itu istirahat, Geisha nggak jalan dong. Ya intinya klarifikasi semuanya. Rezeki sudah ada porsinya masing-masing. Mudahan nggak ada cekcok antara persahabatan. Jawabannya Robi adalah terima kasih ya, semoga semuanya jadi lebih baik gitu. Oke baiklah, yang berikut berita selanjutnya ini dari kisah percintaan Thorik dan Alia. Ini pasangan yang baru juga pacaran kayak berapa bulan gitu ya, banyak banget komentarnya. Ini kan kemarin Alia umroh, gitu kan ya. Terus habis gitu ya pasti dia pakai hijab, ada pakai kerudung di beberapa postingannya. Nah ini yang menjadi sorotan, ini tuh selalu dikomentarin sama Thorik ya. Nah ini itu juga menariknya adalah di postingannya Alia yang berkerudung yang lagi umroh itu dibatasin kayaknya komennya. Sehingga yang terlihat hanya beberapa aja. Nah yang menjadi perhatian publik itu adalah Thorik diwawancara, dia memuji-muji Alia. Sebenarnya kan nggak salah, namanya juga pacarnya pasti dipuji ya. Cuma netizen itu bilang gitu, kemarin juga waktu pacaran sama si itu juga dipuji-puji. Begitu putus saja, gitu. Coba kita lihat sih statementnya Thorik yang kemudian menuai pro dan kontra berikut ini. Melihat Alia semakin dewasa. Dia mah udah dewasa, terlihat lebih agamis kuat, banget udah hebat, udah paling sabar, dia udah lengkap. Oke, lihat komentar netizen punya. Adalah set. Kemarin ke Fuji juga ngomongin gitu katanya gitu. Ngomong gitu balas. Yang berikutnya ke Fuji juga gitu. Ntar kalau putus beda lagi ucapannya. Thorik pernah ngomong apa sih? Perasaan gak ngomong apa-apa ya? Fuji kan kayak baik-baik aja ya. Gitu. Yang berikutnya Thor omongannya manis banget kayak mau nyalek aja. Oke lanjut berikutnya. Alia emang kelihatan inner beauty-nya baik dan sabar ya. Lanjut berikutnya. Pasangan serasi sama-sama sudah matang. Semoga diberikan kemudahan untuk menuju pelaminan. Amin gitu ya. Oke baiklah itu ya. Ya kalau Sabtu-Sabtu kan bahasnya yang muda-muda juga ya. Nah kalau yang berikut ini tamu kita ini adalah keluarga. Ini keluarga seru banget. Ada Mikaela, Fardan dan juga putra pertama mereka itu Ace. Ya kita lihat Ace itu dari bayi sekarang udah 7 tahun. Dan yang menarik adalah Ace ini belajar Brazilian Jiu-Jitsu dan dia suka bikin juga postingan dia olahraga sama kayak bapak ibunya. Gitu ya. Bahkan mereka suka adu perut kotak-kotak. Kita lihat keluarga ini profilnya. Mikaela Patrick, model sekaligus artis kelahiran 1995 yang pernah membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala sebagai vampir tahun 2014 ini menikah dengan Muhammad Fardan Khan pada 2014 saat usianya 19 tahun di mana acaranya digelar sederhana di kosan Mikaela tanpa menggunakan jasa catering, hairdo dan MUA serta hanya mengundang 8 tamu termasuk asisten rumah tangganya. Pasangan yang dikaruniai 2 anak ini, anak pertamanya Ace berusia 7 tahun pada 2021 sempat mengalami perundungan hingga Mikaela dan Fardan meminta Ace belajar bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Saat mengandung anak keduanya yang bernama Masai, Mikaela dianjurkan diet agar kehamilannya tidak menekan organ tubuhnya sebab sempat mengalami pembengkakan ginjal pada kehamilan pertama. Benarkah Mikaela kesal dengan Fardan karena kerap membeli peliharaan mahal seperti kucing berjenis serval, karakal hingga Chelsea dan burung hantu? Dan bagaimana lika-liku pernikahan Mikaela dan Fardan setelah hampir 10 tahun menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan keluarga Mikaela, Fardan dan ini Ace sudah gede banget. Hai Ace. Hai. Nah Ace tuh mengalungi belt ya. Boleh jelasin nggak Ace itu apa sih ya belt yang kamu kalungin itu belt apa? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Terus apa istimewanya itu garis-garis itu artinya apa? Artinya kalau lebih bagus dan powerful. Artinya Ini buat dapat warna belt baru. Oh iya, jadi kalau mau naik sabuk ke berikutnya harus dapat 4 stripes dulu. Jadi Ace habis ini udah eligible buat ujian naik sabuk ya Ace ya. Keren banget. Iya. Nah ini kan juga olahraga bela dirinya bapaknya ya? Iya. Dia udah dari umur berapa dia latihan? Ace ini sekitar setahunan ya?
Nggak tahu deh, sempet on off Iya, on off sih ya, tapi baru setahunan. bener-bener maksimalnya baru sekarang. Setahun belakangan ini. Dan awalnya salah satunya adalah karena waktu di sekolah pernah kamu kenapa sih sama temannya pernah ini ya? Kamu pernah ditonjok ya, Bang? Pernah kena pukul ya waktu itu di sekolah. Iya, yes. Happen? Iya. Yeah. Tapi waktu itu kamu baik aja gitu ya. Kamu bilang nggak apa-apa gitu. Nggak dibales ya? Nggak dibales. Nggak dibales. Enggak. Nggak dibales. Nggak dibales. Padahal sakit kan? Jadi Iya, emang sakit. sempat menurutnya dia itu dia kira tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu karena nggak bermaksud eksiden, tapi baru dapat informasi lebih lanjutnya tahu-taunya emang bermaksud untuk nonjok karena dia loncat di atasnya Ace terus nonjok berkali-kali. Nah menurut Ace itu kayak bukan bermaksud, jadi kayak main-main aja nih gitu. Lama-lama makin aku cari tahu, tatanya sebelumnya dia sering dilakuin itu juga sama teman-temannya dan dia kira it's fine. Dari situlah aku realize kayak wah nih kita tipenya pasrah banget ya. Gitu. Harus bela diri gitu ya, bukan melawan tapi harus bela diri. Oh, itu umur berapa waktu itu dia ngalamin? Baru banget sih tahun lalu. Tahun Jadi lalu. kayak gara-gara BJJ itu dia mulai berasa kayak oh jadi tahu-taunya ada apa ya, dia ngerem dikit lah, dia tahu mana yang lucu, mana yang nggak sengaja, mana yang benar-benar maksud untuk nyakitin Atau dia. yang berbahaya. Yang berbahaya. Gitu. Karena Brazilian Jiu-Jitsu itu kan sama sekali nggak ngajarin untuk pukul atau Tendang. nonjok atau tendang, nggak. Jadi itu ngajarinnya untuk berhentiin. Jadi mungkin kayak lebih ke grappling, tangannya ditaruh di posisi jadi dia nggak bisa lawan balik. Jadi lebih ke stop the situation, bukannya untuk lawan untuk gimana-gimana. Gitu. Padahal ngeliatin istrinya menjelaskan ya. Lebih gimana penjelasannya udah bener belum? Benar, sudah benar. Kalau nggak aku nggak mungkin bolehin soalnya. Oh gitu ya. Ya. Dia pertama kali dia bilang aku mau masukin INS bela diri, wah jangan nanti jadi salah nih, takutnya nanti dia kira dia jagoan, dia malah hantemin temen-temennya kan. Barulah aku cari tahu-taunya BJJ ini bukan seperti itu gitu. Baru BJJ. makanya aku setuju. Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ. Mungkin orang bilang BJJ apa sih? Ilmu bela diri namanya Brazilian Jiu-Jitsu. Ini Fanda sebenarnya dari dulu memang kamu Iya. melatih. Dari 2014 walaupun on off dulu ini. Ini. Ya dari 2014 gitu. Bahkan Jadi ikut ya lomba. dan dari semua bela diri yang dulu ya nyoba-nyoba lah, kita kan biasa nyoba dari mulai karate, mulai dari Krav Maga dan lain-lain. Kenapa kita milih ini untuk Ace? Karena menurut kami untuk anak kecil lebih cocok, Mbak Feni, yang tadi kita bilang. Bela diri lain ngajarin anak nonjok dan nendang. Takutnya bumerang ke kita suatu hari dia lagi bercanda sama temennya nonjok dan nendang. Di Brazilian Jiu-Jitsu kita mempelajari untuk kita how to defend yourself, lebih ke membela diri, lebih ke grappling, lebih ke meeting biar orang tuh stop doing offensive gitu. Oh, yang itu kan, ya mungkin karena anak-anak kan kadang-kadang mereka sendiri untuk kontrol kekuatannya masih belum ngerti. Betul. Gitu ya. Itu yang kita khawatir. Dan coba sih kita lihat seperti apa ya waktu latihan Jiu-Jitsu berikut ini. Harus putar. Go. Swing your hips, Ace. Very good. Keep going. Yay! Get up. Nice. Well done. Very good. Salaman. Engine. Very good. Go back. Nah terus Ace kan udah bisa nih sekarang nih Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau main sama teman pernah nggak itu terpaksa digunakan? Belum kayaknya. Belum ya. Tapi teman-temannya ada yang ikutan latihan juga nggak sama kamu? Kalau di sekolah nggak ada Ada ya. nggak yang ikutan latihan Brazilian Jiu-Jitsu? Kalau di sekolah nggak ada kayaknya. Oh, Demian. Oh, Demian ada. Oh, Iya, teman juga ikutan ya karena ya kan selain buat teman-teman juga buat lingkungan ya kalau ada apa-apa ini buat dia Betul. membela diri. Membela Nah, diri, betul. kita pengen lihat dong secara langsung nih salah satu latihannya antara sama Dedi. Go. Ayo, oke. Ayo, asik. Di sini. Bang, di situ, Bang. Yuk. Yes. Ya. Ayo, let's go. Attack me. Dan Mounting. Ini nggak mau ngambil tangan, jadi dia nggak bisa ditonjok ceritanya. Oke. Iya. Iya. Wait, ambil tangannya terus. Iya.
Tap. Kalau udah nyerah tap gitu ya. Aduh. Oke. Nah, ini kita mau tanya nih sampai yang sudah lama menekuni Brazilian Jiu-Jitsu. Ini bisa juga nggak sih sebagai self defense anak kecil gini kalau untuk menghadapi kayak orang yang lebih gede atau lebih dewasa? Betul. Jadi asal muasalnya kalau dibaca sejarahnya ini coba misalkan Google sejarah Brazilian Jiu-Jitsu. Ini diciptain karena dulu penemunya itu punya anaknya itu selalu dibully di kelas karena badannya kecil, paling kecil. Terus dia gimana nih caranya? Jadi orang tuanya belajar punya tetangganya itu orang Jepang mempelajari asli Jiu-Jitsu yang dari Jepang. Lalu dimodifikasi gimana caranya Jiu-Jitsu ini bisa berguna untuk orang-orang yang badannya kecil. Akhirnya terjadi begitu dia sudah dilatih benar ketika dia dibully lagi, orang yang 3 kali lipat lebih besar berhasil dia kalahkan. Jadi emang sejarahnya untuk orang-orang yang badannya kecil. Iya, betul. Gitu. Nah, ini salah satu tuh. Tadi contohnya ambil tangannya. Ya, Nah, kayak kalau didudukin gimana caranya? Kita jangan mau didudukin karena kalau kita dudukin kita bisa ditonjokin kan. Jadi caranya namanya kita harus sweep balik keadaannya gimana orangnya yang kita dudukin balik. Itu namanya sweep. Jadi posisinya harus lebih dominan lah gitu ya. Posisi dominan, iya. Gitu. Nah, ini juga ya biasanya anak-anak juga melihat kan seperti apa orang tuanya gitu ya. Ini kan orang tuanya rajin workout nih. Lumayan. Saya juga lihat juga rajin workout, bahkan ada videonya ya kan, push up gitu ya. Ada nggak sih ya? Push up, sit up, coba kita lihat. But now I'm shy. Ntar aku harus klarifikasi dulu nih. Jadi sebenarnya push up ini gitu-gitunya tuh bukan gara-gara dia mau olahraga. Jadi itu cara Fardan untuk kalau dia lagi buat kesalahan atau dia lagi gimana, dia suka kayak push up 10. Jadi that's his way of making a stop gitu loh. Kayak. Jadi cara menghukum. Jadi sebenarnya aku punya prinsip kayak mukul sama ini enggak lah untuk zaman sekarang kalau bisa kan jangan mukul anak. Tapi kalau Ace ngelakuin kesalahan yang lumayan fatal, biasanya stop, do 10 push up. Jadi aku lebih ngedidiknya punishment-nya push up, sit up gitu-gitu. Jadi udah bisa berapa kali kamu push up 10 kali? Iya. Push up 10 kali. 10 bisa? Bisa. Sit up? Sit up berapa kali? Sit up. 10 juga. Iya. Untuk sementara sih baru itu doang ya sama bapaknya ya. Oh, jadi perutnya berotot dong kayak papanya. Lo berotot nggak? Emang Dedi berotot. Iya udah tua ya, Dedinya udah tua. Gak tau pas aku hamil ikut hamil kan. Aku brojo dia nggak brojo. Oh gitu kan dulu kayaknya tiap hari bukan Fardan kalau olahraga. Dulu ya. Sekarang makin sibuk makin agak berkurang. Intinya ada alasan. Kalau ibu yang lahirin dia juga seakan-akan juga kayak keribetan ya sama anaknya. Dimana kan bukan dia yang megang ya, yang megang kan aku yang ngurus ya. Lagi sibuk sekarang sama ini bisnis konservasinya. Iya masih perkebun binatang Mbak sampai sekarang. Ya lumayan lah ya. Pak kamu juga suka binatang juga ya Ace ya? Suka apa? Suka apa binatangnya? What's your favorite animal? Eagle. What type of eagle? What type of eagle? Garuda. Terus kucing kan punya katanya kucing apa itu? Punya kucing ya? Banyak ya. Kucingnya banyak. Kucingnya apa aja? Kucingnya kamu sukanya yang mana aja biasanya? Yang di rumah suka? Oh, dia namain kucing-kucingnya ada pink, ada black, new jeans. Berdasarkan warna ya. Jadi kayak pop ala ceritanya. Ini katanya juga selain olahraga, Ace itu juga katanya suka rajin juga pakai skincare. Kok tahu? Emang harus pakai skincare? Iya dong. Jadi aja nggak tahu. Nah, itu katanya. Skincare kan intinya dia pakai face cream, body lotion, itu loh skincare Fardan. Kamu kiranya apa nih? Papanya pura-pura nggak tahu. Padahal dicontoh sama Ace itu I didn't even know that meant skincare. Of course it's skin. You care for your skin. Iya, makanya pakai sunblock. Yes, dia pakai sunblock, dia pakai semuanya rajin. Jadi lucunya kalau habis mandi itu wajib dia udah pasti nyariin tuh kayak semuanya. Satu skincare, terus apa lagi Ace? Bukan skincare maksudnya Oh iya, face satu lagi cream, sunblock.
Saya face cream dulu, face cream, baru sunblock, body lotion, ujung ke ujung, gitu kan, parfum juga, udah pasti. Terus dibiasain aja sih dari kecil, jadi sampai gede ini dia tuh kayak aneh kalau nggak dipakein. Jadi apa sih personal hygiene? Ya, personal hygiene kan bagus. I'm sorry salah istilah ya, personal hygiene ya. Bukan bener ada eye cream gitu. Kalau bapaknya juga rajin gitu nggak pakai sunblock, cream? Suka dimarahin karena kita kerjanya outdoor, kadang-kadang justru Michaela harus ngingetin karena 70% waktuku tuh under the sun dan kadang-kadang suka lupa sejujurnya. Terus ngelihat aku belang-belang kayak gini kan makin lama dia sih yang suka ngingetin. Ini bukannya untuk kecantikan loh, lebih ke untuk kesehatan kan kadang-kadang ya takut skin cancer bla 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 gitu. Nah, sekarang udah punya adik ya? Udah punya? Ya, udah punya adik. Gimana? Kamu ikut ngurusin adik nggak? Hah? Ngurusinnya ngapain kamu? Bantu jagain? Ngapain? Bantu jagain. Kalau ada yang nangis kamu ngapain? Teriakin mama. Mama, saya nangis. Nah, ini juga menarik ceritanya dari Michaela ya, bahwa sempat nunggu lama ya sampai akhirnya yang minta ya, kamu yang minta adik gitu ya. Karena sempat agak trauma waktu hamil. Bukan alasannya trauma. Jadi sebenarnya emang dari dulu aku bilang sama Farhan aku pengen banget jarakin gitu kan. Terus? Dan karena aku lebih ke trauma lihat di sekitarku kalau anaknya terlalu dekat suka ada problematik lebih kayak gampang untuk berantem kan, dan aku jadi kayak lihat ibunya juga lebih kayak ibunya jadi stres. Jadi kalau masalah anak ya berantem nggak sesuatu yang gede ya, biasa gitu ya. Tapi aku lihat ke ibunya, kayak gue lihat ibunya semuanya kayak terus aku kayak wah aku nggak mau merasa seperti itu. Jadi kayaknya, dan alhamdulillah dengan umurku aku punya gitu loh. Spare waktu panjang. Ya, aku ada spare untuk melakukan itu gitu. Terus aku bilang sama Fardan, tapi aku akan nungguin sampai anak kita yang pertama ngomong bahwa dia mau. Karena dia sempat setiap kali aku tanyain, dia selalu bilang, nggak deh mama, ribet, susah. Aku bilang emang. Jadi dulu tuh aku bilangin kalau punya adik nanti kamu gini loh, nanti gini. Wah aku kasih tahu semua cons-nya, baru pas dia mau baru aku kasih tahu pros-nya. Jadi aku kasih tahu dia bahwa punya adik tuh nggak sesuatu bukan gampang gitu kan. Apa aja sih misalnya yang dikasih tahu kalau punya adik itu berarti apa? Jadi kemungkinan ada, jadinya dia nggak bisa dikit-dikit kayak manggil aku, kemungkinan aku takutnya aku lagi ribet ya kan. Jadi ngurusin adik, terus harus sharing, harus mengerti bahwa umur di 1 ke 3 dia mungkin suka berantakin, namanya juga adik ya. Berantakin kamarnya Terus aku bilang masalah iPad sama snack, dia harus ngumpet-ngumpetan karena aku nggak mau si Masai mau ngambil ikut ya kan, nggak mau dia dikit-dikit nonton iPad karena si Is ini kan baru nonton iPad kan umur 4 tahun, jadi aku pengen terapin itu juga. Jadi kayak dia harus mengerti dia akan agak ribet nih, mungkin harus snack nonton iPad-nya di kamar. Dan aku bilang kamu aman gak? Ya nggak apa-apa, sekarang aku sabar dan alhamdulillah selama ini sih dia sangat sabar. Baik sekali. Jadi apa kan prosnya apa jadi punya adik, apa senengnya apa? Senengnya apa kalau punya adik? Ya apa? What's the reason? She fights me and I like fights, but I don't like fights. Oke, so dia bilang dia suka karena adiknya tuh rusuh, suka berantem sama dia, tapi dia nggak pernah mau bales. Tapi menurut dia tuh lucu. Dia sering banget nih ke sekolah mendadak ada kayak cakaran gitu kan. Terus gurunya sampai nanya ini kenapa gitu kan. Masai. Dijambak-jambak gitu ya. Kamu punya adik sekarang yang bisa kamu lindungi, kamu jaga gitu ya. Amin. Ya ampun, lucu banget. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya sama keluarga ini. Ada Aura Kasih yang mau kita tanya-tanya juga. Kita dudukin di kursi fitnah atau fakta. Kiriman bunga dari siapa itu? Kita lihat dulu profil Aura Kasih berikut ini. Aura Kasih, artis sekaligus penyanyi kelahiran 1988 yang merilis lagu Mari Bercinta pada 2008 ini pernah menikah dengan Eric Emerald dan dikaruniai seorang anak perempuan, namun bercerai pada 2021 setelah 3 tahun menikah, mengaku tak lagi berkomunikasi dengan mantan suami serta membiayai anaknya seorang diri. Mantan finalis Miss Indonesia 2007 ini mengaku banyak pria yang mendekati hingga mengajak nikah, namun kini ia lebih memilih pria lokal. Perempuan yang memiliki hobi melukis ini kerap mengunggah hasil karyanya di media sosial, di mana salah satunya ia melukis seorang perempuan yang diberi keterangan wedding. Aura juga berencana liburan ke Baduy di tahun 2024 karena ingin merasakan tinggal di rumah warga lokal. Benarkah Aura Kasih akan segera menikah?
Dan seperti apa kriteria pasangan yang akan dipilih oleh Aura Kasih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Aura Kasih ya. Dia langsung duduk di sini di kursi hot, kursi panas. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Aura Kasih, fitnah atau fakta? Kamu pernah bilang pengen segera menikah tapi nggak mau ketemu suaminya setiap hari. Ya kalau bisa lah seminggu tuh 3 kali 4 kali aja. Gitu. Sebenarnya sebuah kode kalau kamu tuh pengen cowok yang sibuk dan pekerja keras. Gitu kan. Kalau ketemu setiap hari bisa nemenin kemana-mana takutnya berarti itu cowok nggak ada kegiatannya. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana tetap di Rumpi No Secret.